Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Abdul Rahman. Saya di sini akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan diterjemahkan dari bahasa Inggris, yakni leadership, dalam Ensiklopedia Umum 1993 diartikan hubungan yang erat antara seseorang atau kelompok manusia karena ada kepentingan yang sama. Hubungan tersebut ditandai oleh tingkah laku yang tertuju dan terbimbing dari pemimpin yang dipimpin. Adapun pengertian kepemimpinan dari beberapa pendapat ahli, antara lain yang pertama, Bas 1090, kepemimpinan merupakan suatu interaksi antara anggota satu kelompok sehingga pemimpin merupakan agen pembaharu, agen perubahan. Orang yang berperilaku akan lebih mempengaruhi orang lain daripada perilaku orang lain yang mempengaruhi mereka. Dan kepemimpinan itu sendiri timbul ketika satu anggota kelompok mengubah motivasi kepentingan anggota lainnya dalam kelompok. Yakni yang tadi dijelaskan bahwasanya kepemimpinan adalah suatu agen atau suatu kelompok. Yang B, tentang keterampilan kepemimpinan. Davis 1981 mengidentifikasi 3 keterampilan kepemimpinan, yaitu yang pertama, technical skill. Jadi di sini diperlukan pemimpin agar ia mampu mengawasi dan menilai pekerjaan sesuai dengan keahlian yang digelutinya. Yang kedua, human skill, yaitu kemampuan dalam membangun relasi dan dapat bekerja sama dengan orang lain adalah kualifikasi yang persyaratan seseorang pemimpin baik dalam situasi formal maupun informal. Yang ketiga, conceptual skill, yakni pemimpin yang disegani adalah pemimpin yang mampu memberi solusi yang tepat yang timbul dari pemikiran yang cerdas tentang suatu persoalan, yaitu teknik-teknik untuk keterampilan untuk memimpin. Itu ada 3. Yang C, pendekatan kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan. Yang pertama, pendekatan teori sifat. Trait teori. Pendekatan teori ini lebih menekankan pada ciri-ciri pribadi yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Dasar pemikiran dari teori ini adalah keberhasilan seseorang ditentukan oleh sifat-sifat atau watak kualitas pribadi yang dimiliki seorang pemimpin. Yang kedua, pendekatan perilaku memimpin. Pendekatan ini memandang bahwa kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah laku, bukan dari sifat-sifat memimpin, karena sifat seseorang kadang menipu penglihatan sehingga sulit diidentifikasikan secara pasti. Yang ketiga, pendekatan kontingensi. Studi kepemimpinan yang disebut pendekatan kontingensi adalah studi kepemimpinan yang hakikatnya berusaha untuk memenuhi jawaban atau pertanyaan bahwa yang membuat kepemimpinan itu efektif bukan hanya karena keberadaan mempunyai itu sendiri, tetapi ada variabel lain turut menentukan. Yang keempat, itu perubahan sosial dan gaya pemimpinan. Perubahan sosial sebagaimana sifatnya yang abadi akan selalu terjadi dan pasti terjadi. Demikian pula halnya pada organisasi sebagai organisasi terbuka yang memiliki ciri
kumpulan orang-orang yang bekerja secara sinergi untuk mencapai tujuan bersama, mengalami teori perubahan organisasi mulai dari orientasi teknologi, struktur, dan manajemennya, yaitu perubahan sosial dan gaya pemimpin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.